kita akan membahas tentang storyboard dalam pembuatan video. Terlebih dahulu, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan storyboard. Storyboard adalah media yang akan membantu untuk memberikan arahan pada mereka yang akan mengatur, memfilmkan, memotong, dan mengedit sebuah video. Storyboard bertujuan untuk membantu dalam merencanakan video yang dibuat secara benar-benar dari awal hingga akhir. Dalam storyboard, terdapat catatan seperti apa pencahayaannya, bagaimana alur ceritanya, menggunakan narator atau dialog. Storyboard memungkinkan kamu berkolaborasi dengan anggota tim lain untuk menyempurnakan visi bersama. Storyboard juga memungkinkan kamu mengidentifikasi celah yang mungkin ada dalam video. Sebelum kamu menghabiskan anggaran untuk produksi, mengerjakan hal-hal tersebut sebelumnya membantu memastikan hasil akhir, sama seperti apa yang direncanakan atau dibayangkan. Pastikan video yang akan dibuat sudah sesuai dengan yang diinginkan. Jadi, mulailah dengan membuat storyboard. Cara membuat storyboard untuk video. Pertama, memilih media yang paling cocok digunakan untuk dibuat template storyboard. Kedua, membuat daftar kronologi cerita atau timeline. Ketiga, tentukan jalan cerita secara terperinci. Keempat, setiap adegan dalam storyboard juga harus mampu menjelaskan cerita secara keseluruhan. Kelima, isi deskripsi pada setiap kolom storyboard. Keenam, buat dan desain sketsa gambar atau adegan video. 7. Tambahkan informasi dan deskripsi penting. 8. Pada tahap akhir, berikan sentuhan akhir berupa pengembangan storyboard, pewarnaan, atau juga berpikir dalam 3 poin perspektif. Ke-9. Analisis naskah yang dibagi menjadi analisis karakter dan analisis wardrobe. Analisis karakter dilakukan sebelum menentukan pemain atau aktor. Ke-10, hal penting lain yang wajib dilakukan sebelum memulai syuting atau pengambilan gambar adalah analisis setting. Analisis ini tujuannya untuk menentukan tempat dan waktu yang sesuai dengan karakter cerita yang ada dalam naskah. Ke-11, analisis properti dilakukan untuk menentukan benda-benda apa saja yang akan digunakan oleh para aktor. Benda-benda itu berfungsi untuk menggambarkan sebuah peristiwa yang ditampilkan dalam video, dan ia merupakan bagian integral dari cerita. Ke-12, master breakdown. Ini adalah proses menguraikan setiap adegan dalam skenario ke dalam. Ke-13, daftar yang berisi informasi tentang segala hal yang dibutuhkan ketika syuting. Berapa biaya yang dibutuhkan, pengaturan jadwal syuting, dibuat secara terinci oleh sutradara. 14, hunting. Ada 2, hunting lokasi dan hunting properti. Ke-15, perekrutan atau casting. Inilah tahapan di mana pemain yang bakal terlibat diseleksi, disesuaikan dengan karakter cerita dan peran yang akan dimainkan. Ke-16, kru dan peralatan adalah 2 hal yang sangat vital dalam pembuatan konten video. Berapa jumlah kru yang diperlukan, peralatan apa saja yang dibutuhkan, baik ketika proses pengambilan gambar maupun editing, ditetapkan pada tahapan ini. Ke-17, jika semua hal di atas sudah ditetapkan, maka diperlukan perencanaan biaya atas semua kebutuhan yang sudah direncanakan. Biaya sewa studio dan properti, biaya sewa peralatan seperti kamera dan komputer editing, honor talent dan kru, biaya transportasi, biaya konsumsi. Ke-18, semua aktivitas atau kegiatan pada tahapan-tahapan di atas diperlukan selain sebagai panduan pada proses produksi, juga agar tujuan yang ingin dicapai dari produksi konten video itu dapat tercapai sesuai kualitas yang direncanakan. Berikut ini contoh storyboard video diklat berjudul Perencanaan Pembelajaran. Durasi video direncanakan 15-20 menit dengan narasumber Profesor Dr. Bibin Rubini MPD. Produksi video dilaksanakan pada Kamis 4 November 2021. Tahapannya untuk video ini dengan membuat 6 kolom yang terdiri dari scene, sequence, board, durasi, naskah, dan keterangan. Scene sebagai panduan topik penting video dan editing. Sequence adalah bagian dari topik video dan keperluan editing. Sementara board untuk memperjelas gambaran konkret video dan editing yang harus dikerjakan. Adapun durasi sebagai patokan panjang pendeknya video dan editing untuk penentu dengan harapan video mengena di hati penonton. Naskah sebagai panduan editor saat mengedit untuk bagian-bagian penting atau utama topik, judul, hingga memunculkan nama narasumber, termasuk menetapkan secara teknis pilihan transisi, efek, audio, hingga kombinasi warna. Sedangkan kolom keterangan sebagai catatan akhir revisi. Demikian tutorial pembuatan storyboard untuk pembuatan video. Senang berbagi, semoga bermanfaat.